Selamat berjumpa kembali di tutorial Word. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat template skripsi. Yang mana template skripsi ini berguna sekali bagi kita dalam hal membantu pembuatan format skripsi, daftar isi, dan lain-lain sebagainya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan penulisan ataupun pengetikan di Microsoft Word, ada baiknya kita mengatur ukuran kertas dan margin yang akan kita gunakan. Untuk pengaturan margin bisa kita lihat pada page layout, kemudian page setup. Nah, di sini kita menggunakan 3, 3, 4, 3. Kemudian untuk ukuran kertasnya A4. Untuk layout kita tambahkan different first page. Oke, cukup itu saja yang perlu kita atur. Selanjutnya kita mengetik kerangka atau konsep dari skripsi yang akan kita buat. Setelah kita ketik kerangkanya, maka kita bisa memblok semuanya dengan menggunakan Ctrl A. Nah, kalau seandainya skripsi kita sudah jadi, untuk memudahkan pengaturan formatnya, cukup 1 atau 2 saja yang kita blok. Misalnya bab 1 pendahuluan dan 1.1 latar belakang. Nah, kalau untuk sekarang saya blok semuanya. Kemudian kita pergi kepada menu home dan kemudian kita pilih multi level list. Selanjutnya kita klik heading. Nah, ini dia jadinya. Selanjutnya kembali kita klik yang itu, yang tadi multi level list. Tapi kita mengklik define new multi level list. Nah, di sini kita harus menentukan struktur dari bab kita. Kalau seandainya bab kita itu terdiri dari nomor bab Romawi, maka kita ganti nomor ini menjadi Romawi. Seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan saja di awalnya tulisan tentunya spasi. Ya, selesai seperti ini. Bisa terlihat pada preview yang di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita pindah ke level berikutnya. Kalau yang bab itu adalah level 1 atau akan ditulis nanti pada stylenya heading 1 seperti ini. Nah, maka pada level kedua atau heading 2 dia akan menjadi I.1. Nah, biasanya ini bukan I.1 melainkan 1.1. Nah, bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya kita perlebar dulu tampilannya. More, klik more. Nah, kita langsung memilih legal style numbering. Kita klik. Ya, langsung dia berubah menjadi 1.1 pada heading kedua. Kemudian kita lanjutkan untuk level yang ketiga sampai dengan level yang kita inginkan. Misalnya saja sampai level kelima. Nah, inilah pengaturan awal untuk style pada penulisan skripsi kita. Oke. Ya, terlihat semuanya menggunakan bab, baik abstrak, kata pengantar, dan lain-lainnya. Langkah selanjutnya adalah kita menormalkan bahwa abstrak sampai dengan daftar gambar ini tidak memerlukan auto number atau bab, maka kita hilangkan auto numbernya dengan cara mengklik numbering ini. Klik, langsung selanjutnya kita atur secara otomatis setelah kita mengklik multi level tadi. Dengan cara klik kanan pada heading pertama ini untuk yang babnya ini. Kemudian pilih modify. Kita aturlah sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saja pada bab kita menggunakan Times New Roman dengan fontnya 14, kemudian fontnya berwarna automatic. Selanjutnya kita atur format paragraf. Before-nya kita bikin 0, after juga 0, kemudian spasinya adalah 2 spasi. Untuk skripsi biasanya digunakan 2 spasi. Oke, selesai. Siap ya untuk bab. Maka semuanya menyesuaikan dengan yang kita atur tadi. Selanjutnya adalah untuk subbab, maka kita gunakanlah heading 2. Untuk memudahkan kita klik yang ini. Nah, maka kita klik heading 2 dengan cara klik kanan. Kita ingin merubahnya seperti heading 1 tadi atau subbab tadi. Kita rubah hurufnya menjadi Times New Roman, besarnya 12, masih tetap tebal dan warnanya hitam. Kemudian format paragrafnya juga sama seperti tadi, kita jadikan 0 pada before-nya, kemudian double untuk line spacing-nya. Oke, selesai.
Nah, kemudian kita bloklah yang seharusnya menjadi subbab, yaitu latar belakang sampai dengan lokasi dan waktu penelitian. Kemudian kita klik heading 2, ya selesai. Seperti ini jadinya. Nah, di sini ini kita rubah. Ya, ini menjadi heading 3. Kita klik heading 3. Jadi sebelumnya kita rubah dulu heading 3 apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ternyata belum. Kita klik Times New Roman, fontnya 12. Ya, dia masih tebal, fontnya automatic. Kemudian paragrafnya juga demikian, kita atur kembali seperti yang tadi. Oke. Ya, baru kita klik heading 3. Nah, ini dia jadinya. Jadi secara kita lanjutkan untuk yang tinjauan pustaka sama seperti tadi, ini kita blok juga. Kemudian kita pilih heading 2. Ini adalah bagian dari teori 1, maka kita jadikan heading 3. Ya, lanjut metode penelitian. Kita blok menjadi heading 2, kemudian hasil penelitian dan pembahasan kita jadikan heading 2 juga yang di sini, yang bukan babnya. Kemudian juga kesimpulan dan saran, juga ada subbab kesimpulan dan subbab saran. Sementara untuk daftar pustaka dan lampiran ini merupakan bab, maka kita hilangkan auto numbernya. Selesai. Sekarang kita tinggal mengetikkan isi dari skripsi kita. Kita pindahkan. Nah, untuk memindahkannya biasanya kita menggunakan Ctrl Brick atau Ctrl Enter. Maka untuk yang bab ini, karena nomornya nantinya rencananya akan berbeda dengan abstrak sampai dengan daftar gambar ini, maka kita pindahnya dengan menggunakan page layout, kemudian Brick, kemudian pilih Next Page. Maka dia pindah ke halaman berikutnya. Ya, biarkan saja yang latar belakangnya berada di halaman selanjutnya. Ini sebenarnya dia masih bergabung. Nah, ini tergantung komputernya yang kita gunakan. Ada yang langsung pergi ke halaman berikutnya, ada juga yang masih tetap di sini. Tidak ada masalah. Kita lanjutkan saja. Sekarang kita mencoba membuat isi dari bab 1, yaitu pada latar belakang. Ini adalah merupakan isi dari bab 1. Ini kita blok, kita perbanyak, ini saja yang kita jadikan paragraf. Ya, cukup seperti ini saja. Nah, oh ya, untuk bab, karena dia biasanya di tengah, maka kita atur stylenya, yaitu dengan cara home, kemudian ada heading 1, kita klik kanan modify kembali. Nah, kita pilih ratakan tengah ya, center. Oke. Ya, dia langsung berada di tengah. Nah, ini bukan bab 1 saja yang di tengah, melainkan seluruh bab style. Kemudian untuk isi blok kita atur sesuai dengan aturan dari institusi, yaitu fontnya, kemudian spasinya dan lain sebagainya. Nah, kita akan menambahkan satu buah style dengan nama sendiri, misalnya namanya isi. Kita modify ya, karena fontnya itu adalah yang kita gunakan Times New Roman, besarnya 12, kemudian dia tidak tebal dan berwarna otomatis. Kemudian spasinya kita atur juga in 0, 2 spasi, indennya nanti kita kemudian kita okeykan. Nah, dia sampai di sini, letak kiri kanan, kemudian indennya kita atur seperti ini. First line indennya dan merupakan sebuah paragraf, kita kembali ubah. Untuk yang isi, yaitu isi, klik kanan. Nah, update isi sesuai dengan yang kita atur. Nah, dia akan masuk seperti ini. Contoh, kita akan mengetik blok, Ctrl C, kemudian paste. Nah, dia sudah menjadi 2 halaman. Kemudian juga yang identifikasi masalah, kita buka enter ya. Ini bab, maka kita jadikan atau kita pindahkan ke halaman berikutnya dengan menggunakan text layout break and next section ya, next page section break. Klik. Nah, jadi dia sama seperti tadi, jadikan 2 paragraf saja hasil kopian tadi atau 3. Ini juga demikian sama ya, sama seperti tadi juga kita break next page atau break section. Ini
Ini cukup satu halaman saja. Ini kembali break, next back. Ya, kesimpulan anggap seperti ini isi dari skripsi kita. Nah, ini kembali text layout, break, next back. Jika demikian, break, next back. Ya, selesai. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara membuat nomor halaman. Nah, ini masih ketinggalan. Break, next back. Ya. Bagaimana cara membuat nomor halaman? Yang mana nomor halamannya kalau abstrak sampai dengan daftar gambar itu nomor halamannya adalah huruf Romawi kecil atau I kecil. Sementara untuk bab dan yang lainnya itu merupakan angka Arab atau 1, 2 dan seterusnya seperti biasa. Sementara untuk bab berada di tengah bawah dan halaman lanjutan bab berada di kanan atas. Caranya seperti ini. Untuk abstrak maka ini karena dia sama halamannya yaitu berada di tengah bawah dan hurufnya adalah Romawi, maka kita langsung saja menggunakan Ctrl Enter untuk pindah ke halaman berikutnya. Enter, ini juga demikian Ctrl Enter, ini juga demikian Ctrl Enter. Ya, kalau yang bab tadi kita gunakan break section ya, break next back. Nah, itu bedanya di per bab karena ini nanti nomor halamannya berbeda dengan yang di atas. Nah, di atasnya angka Romawi, sementara di bawahnya angka biasa. Baik, kita cobakan untuk nomor halaman yang pertama yaitu pada abstrak. Langsung saja kita klik insert, kemudian page number, lihat bottom bawah, ya sudah ada. Ini dia. Ini bab 1 tadi. Langsung pindah ke bab 1 di sini. Ini 1, sekarang kita ganti menjadi angka Romawi. Tapi pada halaman kedua di sini tidak ada angkanya. Nah, ini berarti karena kita menggunakan different perspective tadi pada pengaturan kertas. Nah, ini kita hilangkan karena nomornya sama untuk abstrak, kata pengantar dan daftar isi, maka ini kita hilangkan karena dia sama berada di tengah. Kemudian kita ambil page number, kemudian bottom dan kembali di sini kita letakkan ya, kemudian page number kembali kita format, angkanya adalah angka Romawi, kita start at. Nah, ini harus di start at ya. Oke, langsung dia berubah menjadi I dan kata pengantarnya halamannya 2, ini 3 dan berikutnya 4. Nah, sementara pada pendahuluan itu halamannya langsung 5 tapi bukan angka Romawi. Nah, ini dikarenakan dia itu berbeda sectionnya. Jadi kalau berbeda sectionnya harus kita rubah. Nah, kemudian kita rubahlah ini menjadi halaman 1. Tapi terlebih dahulu kita harus memisahkan bentuk yang di atas, yaitu same as previous. Ini harus kita hilangkan dengan cara klik link to previous. Nah, kalau tidak klik ini, kalau seandainya kita ada menghapus, maka dia akan terpengaruh dari yang di atas. Jadi kita hilangkan ini link to previous. Yang di bawah juga demikian sama, kita hilangkan link to previous. Nah, sekarang kita rubah nomor halamannya menjadi angka 1 biasa, itu page number, format page number, sudah start at-nya. Nah, ini yang kita jadikan angka 1. Ya, angka 1. Oke, dia berubah menjadi angka 1. Nah, di sini masih ada angka 2. Nah, ini kita rubah dulu. Itu ini tidak kita gunakan save as previous-nya, kita hilangkan. Sama juga yang di bawah ini juga demikian, kita hilangkan. Nah, ini kita hapus saja. Nah, hilang. Nah, lihat di sini tidak hilang di halaman satunya. Nah, kita untuk halaman selanjutnya atau halaman berikut dari bab itu adalah halamannya di kanan atas. Maka kita klik page number top, kemudian pilih yang sebelah kanan atas. Dia otomatis menjadi halaman 2. Nah, bisa kita lihat bab itu berada di halaman bawah, sementara halaman berikutnya halamannya di kanan atas. Kita lihat ke bawah, tidak ada lagi halaman 2 yang di bawah. Nah, halaman berikutnya halaman 3, ini adalah lanjutan bab, tidak ada di bawah. 4 juga demikian. Dan seterusnya. Kemudian kita lihat pada bab ini. Bab tidak ada lagi halamannya di kanan atas, dia otomatis akan berada langsung di bawah. Nah, ini dia buktinya. Nah, lanjutan dari bab berada di kanan. Nah, ini dia.
Nah, itulah langkah untuk pembuatan nomor halaman. Jadi saya tekankan kembali dalam pembuatan nomor halaman, kalau yang ini di close dulu. Nah, kalau yang abstrak sampai dengan daftar gambar tadi, kita menggunakan Ctrl Enter atau break text ya. Text break. Nah, dia akan langsung ke halaman berikutnya. Nah, ini bisa kita isi saja, terserah mau kita isi apa. Nah, misalnya kata pengantar. Kata pengantar ini terdiri dari beberapa halaman, kita kopikan saja yang tadi sampai dia, nah ini dia sudah 2 halaman. Nah, ini kata pengantar halamannya 2. Nah, di sini halamannya menjadi 3 otomatis dan terisi menjadi 4. Ya. Selesai. Nah, sekarang bagaimana cara membuat daftar isi? Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis kita bisa menggunakan table of content, yaitu pada reference. Nah, ini salah satu keuntungan dari pengaturan style tadi. Kemudian table of content, kemudian kita pilih insert table of content. Nah, di sini kita akan bebas mengatur sesuai dengan yang kita inginkan. Hilangkan tanda hyperlinknya, kemudian modify. Ya, levelnya di sini dia 3 level yang sudah ada. Nah, ini TOC1 ini adalah pengaturan untuk heading pertama. Kita atur, modify ya. Biasa Times New Roman, kemudian dia 12, biasanya dia to bold ya, untuk bab dia bold. Nah, fontnya biasa otomatis, kemudian kita atur sama seperti tadi, format kita atur kembali menjadi 0 dan dia 2 spasi. Oke. Nah, kalau seandainya ada pengaturan tab, nah bisa kita atur tabnya di sini, misalnya tab untuk nomor halaman misalnya. Nah, kita atur di sini nomor halamannya misalnya rata kanan, kemudian titik-titiknya tidak sampai ke ujung. Nah, bisa diatur di sini. Silakan dicoba-coba saja. Oke, ya oke. Nah, selanjutnya kita modify kembali yang nomor 2 sekarang. TOC2 untuk heading 2. Ini Times Roman masih 12, tidak tebal lagi karena dia subbab. Ya, format paragrafnya sama. Double juga. Nah, untuk left ini biasanya bab 1 pendahuluan. Nah, pada P-nya itu baru sejajar subbabnya nomor 1.1. Nah, kita perkirakan dia berada pada posisi 1.8. Nah, kita coba-coba saja. Atau 7. Nah, kita bikin 7. Dan kita okekan. Oke. Ya, kita lanjutnya nomor 3. Subbab 1.1.1 misalnya. Sama pengaturannya. Ya, otomatis paragrafnya juga sama seperti tadi. Kita bikin 0 double. Nah, ini juga sama seperti tadi, 1.8 misalnya, 7 tadi ya. 7 oke. Nah, kita anggap selesai dulu. Nanti bisa diatur kembali atau diatur ulang. Nah, silahkan diatur sendiri bagaimana bagusnya. Nah, ini dia. Nah, kalau bisa sejajar di sini. Nah, oke. Ya, selesai. Nah, ini dia kira-kira daftar isi yang kita buat secara otomatis. Nah, ini bisa juga untuk tujuan umum, misalnya tujuan umum dan tujuan khusus berada di huruf T ini. Ini bisa juga kita atur pada tab yang tadi dan juga yang untuk halaman. Silakan diatur sendiri ya. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui itu adalah untuk bab 1 pendahuluan. Nah, kalau seandainya kita tampilkan dokumen map, ini dia. Nah, kalau ini kita gunakan enter saja, maka akan ada penambahan bab. Demikian juga halnya dengan dokumen. Nah, ini guna dokumen map ini adalah bisa pindah-pindah sesuai dengan tujuan kita pindahnya kemana. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa pindah-pindah. Nah, seperti tadi bab ini, jadi sebaiknya bukan kita gunakan enter saja, biar tidak muncul lagi tambahan bab pada saat kita mengenter. Yaitu dengan cara menggunakan shift enter. Gunakan shift enter. Nah, maka pendahuluannya turun sementara tidak ada penambahan bab. Nah, untuk bab 1 ini karena dia auto number, maka kita atur secara manual. Nah, seperti ini biar dia berada di tengah. Dikira-kirakan saja. Demikian juga halnya untuk yang lainnya. Sekira cukup untuk yang ini untuk pengaturan bab. Jadi kita gunakan shift enter. Ya, sekali lagi saya cobakan. Shift enter dia turun. Nah, pengaturan babnya kita atur dari first line indent. Ya, selesai. Ya, selanjutnya adalah gambar. Bagaimana cara membuat gambar ataupun daftar tabel.
yang mana sesuai penomorannya itu adalah berdasarkan babnya. Misalnya gambar 2.1 itu berarti pada gambar bab 2 dan gambar pertama. Misalnya di sini kita coba akan memasukkan sebuah gambar. Nah, insert. Nah, gambarnya gambar yang sudah ada saja, misalnya gambar ini, bayi. Ya, sini gambar itu biasanya berada di tengah. Pengaturannya nanti bisa kita atur. Kita cobakan dengan cara reference, kemudian pilih insert caption. Sini ada figur. Nah, kita ingin berbahasa Indonesia, new label, kita ganti atau kita buat yang baru yaitu gambar. Oke, nah akan ada gambar. Kita klik gambar. Nah, ini tidak perlu, maaf tadi terklik otomatis. Ini dia tampilannya, gambar 2.1. Nah, ini kita atur pada numbering. Nah, heading, ini dia heading. Ya, peletnya titik. Nah, ini dia. Oke. Jadi karena tadi kita menggunakan heading 1 itu adalah 2 Romawi atau angka Romawi, babnya maka dia tetap menjadi bab angka Romawi, ya. Oke. Ini dia. Nah, baru kita tuliskan gambar yang kita kasih spasi. Bayi termenung. Nah, selesai. Nah, sekarang masalahnya hurufnya ini terlalu kecil atau tidak sama dengan yang kita inginkan. Maka kita atur lagi pada style home. Nah, ini tadi kita pada reference tadi kita menggunakan caption. Maka kita kembali ke home, kita cari caption. Nah, ini dia caption. Kita modify, klik kanan, modify. Nah, sama seperti tadi kita atur Times New Roman, hurufnya 12, hurufnya otomatis, paragraf sama seperti tadi. Kita bikin 2 spasi. Nah, kalau gambar, kalau panjang 1 ya. Kita bikin hanya 1, oke. Nah, itu saja yang perlu diatur. Ya, ini di enter. Nah, itu dia. Nah, bagaimana dengan gambar selanjutnya? Gambar selanjutnya misalnya berada di sini. Nah, kita insertkan kembali gambar. Misalnya gambar yang ini. Nah, ini. Oh, ya, tadi lupa ya, captionnya dia berada di tengah. Kita ulang lagi, modify, tengah. Ya, ini gambarnya juga berada di tengah. Nah, kita coba reference, insert caption. Gambar ya. Nah, langsung ada gambar 2 tadi. Bayi dalam selimut. Ya, itu dia. Jadi secara otomatis dia akan membuat nomor sesuai dengan urutannya ya. Ini dia langsung secara otomatis ke tengah tadi. Gambarnya juga kita ketengahkan. Nah, ini dia untuk gambar selesai. Nah, kalau seandainya kita pindah ke bab berikutnya, ya ini kosong ya, kita naikkan. Nah, bab berikutnya misalnya bab 3 di sini. Kita masukkan juga sebuah gambar ini 5. Nah, ini dia ya, kita masukkan reference, insert caption, langsung saja di OK kan. Nah, dia berada di situ, langsung dia berubah menjadi 3.1 karena babnya sudah berbeda. Bayi kerudung ya, seperti ini contohnya yang kita ketengahkan. Nah, ya diatur saja ketengahannya bagaimana. Nah, ini karena inden pas dan indennya terlalu jauh, nah bisa di tengah. Oke, selesai. Nah, sekarang kita pindah ke daftar gambar. Bagaimana cara membuat daftar gambar? Sama halnya dengan daftar isi. Nah, ini dia daftar gambar. Yang jadi bab ini kita hilangkan. Harus dihapus, kalau tidak dia akan berubah sama seperti tadi reference. Nah, tapi sekarang bukan table of content melainkan insert table of figure. Kita klik. Nah, seperti ini sama pengaturannya dengan daftar isi ya. Kalau ada pengaturannya seperti ini, modify,
Samsnya Roman 12 ya, kalau nggak perlu ya sudah. Oke, dan langsung oke ya, selesai. Nah, untuk daftar tabel sama juga seperti yang daftar gambar ini, silahkan dicobakan. Terima kasih, semoga bermanfaat.